Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada wasiat ketiga. Wasiyatu Abbad ibn Abbad al-Khawwas ila ahli sunnati wal jamaati. Wasiat dari Abbad bin Abbad al-Khawwas kepada ahli sunnah wal jamaah. Ini sudah kita baca siapa Abbad, yaitu murid Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in. Dan beliau termasuk daripada para imam dari kalangan tabi'in rahimahullah. Halaman 27. Wasiat pertama, wasiat dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wasiat kedua, wasiat dari Kumail. Wasiat ketiga dari Sufyan Ats-Tsauri. Wasiat keempat sekarang ini. Kita berarti wasiat yang keempat. Nah, an Abbad ibn Abbad al-Khawwas asy-Syami Abu Utbah, dari Abbad bin Abbad al-Khawwas asy-Syami Abu Utbah, qal, beliau berkata, amma ba'du. Tentunya setelah bertahmid dan salawat, kemudian amma ba'du, adapun sesudah itu, i'qilu, gunakanlah akal kalian, berakallah kalian wahai ahli sunnah. Wal aqlu ni'matun, dan akal itu adalah nikmat. Wa innahu yushiku an yakuna hasratan, dan sesungguhnya yushiku, dikhawatirkan sebentar lagi akan terjadi hasrah, kerugian dan penyesalan, karena akan terjadi orang mengisi akalnya tidak dengan ilmu, tetapi dengan kotoran-kotoran akal, sehingga mereka tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Kotoran-kotoran akal itu dalam bentuk berbagai filsafat-filsafat atau bacaan-bacaan, sehingga akalnya dijadikan seperti tong sampah, dimasuki segala-galanya, dan akhirnya rusak akalnya.
Dikhawatirkan sebentar lagi akan terjadi yang demikian, kata beliau. Farubba dhi aqlin, maka berapa banyak orang yang punya akal, qad syaghala qalbahu, telah menyibukkan hatinya bitta'ammuqi, untuk mendalami fima huwa alaihi dararun, mendalami perkara dalam perkara yang alaihi darar, yang berbahaya atau merusakkan dirinya. Mendalami ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu sihir, dan ini di zaman kita sekarang ini yang sedang digencarkan hal itu. Ya. Mendalami perkara-perkara yang bermadarat terhadap dia, anil intifa'i bima yuhtaju ilaih, sehingga terlalaikan untuk intifa', untuk mengambil manfaat, bima yuhtaju ilaih, dari ilmu-ilmu yang sesungguhnya yahtaju ilaih, dia sangat membutuhkan kepadanya. Menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang merusak akalnya, sampai tersibukkan dengan itu dari kemestian untuk mengambil manfaat dari ilmu kitab was sunnah yang dia sangat membutuhkannya. Hatta shara an dzalika sahiyan, sehingga jadilah dia an dzalika, dari berbagai ilmu yang bermanfaat itu, sahiyan, lalai, menghabiskan umurnya untuk menjadi pengamat politik, baca setiap harinya 5 koran untuk menelaah berbagai gejala-gejala politik. Ini mau apa maksudnya? Orang ini berkata demikian, orang itu berkata begitu, politikus yang ini manuvernya seperti ini, apa maksudnya? Itu terus yang digeluti. Habis waktunya untuk itu. Katanya dalam rangka untuk menambah wawasan, memperluas wawasan, katanya. Masya Allah. Kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan, banyak bertanya, bingung di jalan. Ya ini orang yang banyak wawasan ini. Allah musta'an. Musibah. Sampai tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu agama, ilmu kitab was sunnah. Wa min fadli aqlil mar'i, dan termasuk daripada fadli aqlil mar'i, keutamaan akal seseorang itu, dan menunjukkan keutamaan akal dia ialah tarkun nadhari fima la nadhara fihi,
meninggalkan an-nazar, meninggalkan upaya meneliti, memperdebatkan fima la nadhara fihi, dalam perkara yang tidak sepantasnya untuk diteliti dan diperdebatkan, hatta yakuna fadlu aqlihi wabalan alaihi fi tarki munaqashati man huwa dunahu minal a'malis salihah. Sehingga kalau dia meneliti, melihat apa yang tidak sepantasnya untuk diperdebatkan itu, yakun, dikhawatirkan bahwa kelebihan akalnya itu menjadi wabalan alaih, menjadi malapetaka atasnya, ya, fi tarki munaqashati man huwa dunahu, yaitu akibatnya apa? Karena orang tersibuk dengan perkara yang tidak sepantasnya menyibukkan dirinya padanya, ialah akhirnya tarki munaqashati, meninggalkan perdebatan man huwa dunahu fil a'malis salihah, perkara-perkara yang selainnya dalam hal amalan-amalan saleh. Nah ini, kalau seorang berhasil meninggalkan yang itu, meninggalkan cara penggunaan akal dalam bidang yang kayak gitu-gitu tadi, maka itu adalah menunjukkan keutamaan akal dia. Ya. Karena menyibukkan diri dalam perkara yang tidak membuahkan amalan saleh, menyibukkan diri dalam perdebatan yang tidak ada kaitannya dengan keharusan kita untuk memperbanyak amalan saleh, ini akan menjadi malapetaka baginya, akan melalaikan dia dari perkara-perkara yang prinsip. Yang diperdebatkan ialah perencanaan makar protokolat Yahudi. Yahudi mempunyai perencanaan terhadap dunia begini dan begini, terus membuat estimasi politik begini dan begitu. Tiba-tiba ketika ditanyai, kamu bisa cara wudhu yang benar enggak? Wah, itu sih enggak begitu penting. Ya. Kamu tahu enggak yang najis itu apa, yang suci itu apa? Wah, itu gampang, nanti saja. Yang penting bagaimana kita memikirkan untuk memperoleh kursi di parlemen yang sebanyak-banyaknya, supaya kita mempunyai akses politik yang signifikan. Begitu, cek begitu. Jadi yang disibukkan dirinya itu dengan perkara-perkara sudah mumbul ke sana kemari, perkara wudhu nggak ngerti, perkara sholat nggak mengerti. Lah sholatnya itu bagaimana kalau wudhunya nggak genah? Kalau wudhunya nggak benar, bagaimana sholatnya? Ibadahnya bagaimana kalau begitu? La ilaha illallah. Nggak ngerti apa itu najasat, apa itu taharah. Terus innalillah. Apa yang dipersembahkan kepada Allah? Innalillah. Nah ini karena terlalu luas wawasannya. Iya.
Au rajulun syaghala qalbahu bi bid'atin, atau dalam bentuk lain ialah seorang yang syaghala qalbahu, menyibukkan hatinya bi bid'atin, dengan perkara bid'ah, qallada fiha dinahu rijalan, dia bertaklid, qallada fiha, dia bertaklid dalam perkara bid'ah itu, dinahu dalam beragama, rijalan, bertaklid kepada orang-orang duna ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertaklid kepada sahabat Nabi pun tidak boleh. Yang boleh itu ialah ittiba', mengikuti. Kalau mengikuti bedanya dengan taklid apa? Kalau mengikuti itu dalam keadaan tahu dalil-dalilnya yang diikuti itu, dan bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah, kenapa saya ikut dia. Itu ittiba'. Kalau bertaklid, kenapa kamu ikut dia? Wes, itu urusan para ustadz-ustadz, yang penting saya ikut. Nah, itu taklid namanya. Jangan tanya-tanya masalah itu. Itu urusan para kiai. Kita yang penting apa istilahnya, Allah musta'an, pejah gesang derek kiai, mati hidup ikut kiai. Lah, ikut itu harus mengerti, di dalam agama itu ikut harus mengerti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, kata Allah. Karena pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, semuanya itu akan dimintai pertanggunggan jawabannya di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Dalam beragama, karena malas untuk menuntut ilmu, akhirnya ikut-ikutan. Ya, mengikuti orang-orang selain sahabat, maka perlu dikasih catatan kaki. Mengikuti sahabat dalam bentuk taklid itu tidak boleh, apalagi yang selain sahabat. Bagaimana kalau orang mengikuti sahabat Nabi dengan cara taklid? Maka dia juga akan sangat rentan dari kesesatan. Hatta taklid kepada sahabat, walaupun taklid kepada sahabat. Contohnya, bagaimana orang akan bertaklid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah yang Allah telah meridhai kedua beliau. Bagaimana kalau bertaklid kepada Ibnu Abbas, sementara salah satu pendapat Ibnu Abbas itu adalah salah, telah disalahkan oleh para sahabat yang lainnya, dan dalilnya sangat lemah, yaitu ketika dia membolehkan untuk orang nikah mut'ah, nikah kontrak, seperti yang diterangkan kemarin.
mau bertaklid kepada sahabat, walaupun sahabat, tidak boleh kita bertaklid padanya. Karena hadis-hadis Nabi yang mengharamkan nikah mut'ah terlalu tegas dan banyak. Masa mau kita mengikuti Ibnu Abbas meninggalkan hadis-hadis Nabi? Mustahil. Jadi dalam beragama, kalau orang itu menyibukkan dirinya dengan bid'ah, bertaklid dalam menjalankan bid'ah itu kepada orang-orang yang selain sahabat Nabi, karena memang yang membuat bid'ah-bid'ah itu ialah setelah sahabat Nabi. Aw iktafa bi ra'yihi fima la yaral huda illa fiha. Atau adanya orang yang iktafa, merasa cukup bi ra'yihi, dengan akal pikirannya, sehingga fima la yaral huda, sehingga dia tidak melihat adanya petunjuk illa fiha, kecuali apa yang ada pada pikirannya. Sombong ini namanya, ya, mutakabbir ini namanya. Tidak melihat kebenaran kecuali apa yang ada pada pikirannya. Wala yarad dhalalata illa tarkaha, dan tidak melihat sesuatu itu dhalalah, kesesatan, kecuali apa yang ditinggalkan oleh akal pikirannya. Jadi akal pikirannya menjadi apa? Barometer al-huda wad dhalalah, antara petunjuk dan kesesatan. Apa yang dipandang oleh akal pikirannya huda, petunjuk, itu berarti benar. Apa yang dipandang oleh akal pikirannya sesat, berarti itu sesat. Bisa dia melakukan demikian dengan menyangka, mengaku annahu akhadhaha minal Qur'an. Dia merasa yakin bahwa dia bersikap seperti itu karena mengambil kesimpulan-kesimpulan itu dari Al-Qur'an, katanya. Wa huwa yad'u ila firaqil Qur'an, padahal dengan cara demikian dia menyeru untuk berpisah dari Al-Qur'an, ila firaqil Qur'an, berpisah dari Al-Qur'an. Fa amma kana lil Qur'ani hamalatun qablahu wa qabla ashabihi ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi wa kanu minhu ala manarin awdaha lit-tariqi. Adapun apakah tidak dia ketahui, kana lil Qur'ani, dulu Al-Qur'an itu ada hamalatun, pembawa Al-Qur'an, qablahu, yaitu generasi sebelum dia, sebelum orang yang sombong ini tadi. Wa qabla ashabihi, dan juga sebelum orang yang semisal dia, yaitu generasi salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ya'maluna bimuhkamih, yang mereka itu beramal
Para salaf itu beramal bimuhkamih, dengan apa yang jelas tegas dalam Al-Quran. Membahas ayat-ayat Quran yang sudah mempunyai kejelasan pengertiannya. Wa yu'minuna bimutasyabihihi, dan mereka para salafus saleh beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang mempunyai kejelasan dan ketegasan, sehingga difahami oleh para ulama dengan mudah. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tersamar. La ya'lamuha illallah, tidak mengerti tentang ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Tetapi Allah menyatakan tentang ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat tadi adalah ummul kitab, adalah mayoritas isi daripada Al-Quran ini. Sehingga sungguhnya mempelajari ayat-ayat muhkamat itu berarti mempelajari mayoritas daripada ayat-ayat Quran. Lalu tentang ayat-ayat mutasyabihat yang la ya'lamuha illallah, yang tidak mengerti tentang maknanya kecuali Allah, dikembalikan kepada Allah, yaitu yu'minuna bimutasyabihihi. Mereka para sahabat beriman bahwa itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan karena itu diserahkan kepada Allah, yaitu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, dan seperti itu potongan-potongan huruf yang terletak di awal-awal beberapa surat. Ya, ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dijelaskan itu bukan berarti lupa dan bukan terlewatkan, tetapi sengaja tidak dijelaskan karena rahmat kepada kita. Ya. Naam. Nah, para salafus saleh mereka beramal dengan ayat-ayat muhkamat dan meninggalkan pembahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat dan bersikap hanya beriman kepada ayat-ayat itu bahwa itu memang datang dari Allah. Wa kanu minhu ala manarin, mereka para salafus saleh minhu dari Al-Quran ini ala manarin, di atas manar itu mercusuar yang ada di pelabuhan biasanya ya, untuk memberi isyarat dengan lampu-lampu itu supaya memberi rambu-rambu kepada kapal, mercusuar sehingga menjadi jelas jalannya. Mereka di atas kejelasan
yang awdaha, yang lebih jelas, littariqi, bagi jalan pengamalannya. Wa kana al-Qur'anu, dan Al-Qur'an itu imam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imaman li ashabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah imam bagi para sahabatnya. Wa kana ashabuhu a'immatan liman ba'dahum, dan para sahabat beliau adalah para imam bagi generasi yang sesudah mereka. Rijalun ma'rufuna, mereka itu adalah rijal, orang-orang yang ma'rufun, yang terkenal, yang telah dikenal, bukan majhul, bukan yang tersembunyi atau tidak dikenal, tetapi ma'rufun, dikenal biografinya satu persatu, kapan meninggalnya, tanggal lahir, tanggal meninggal, tahunnya, bulannya, di mana dia selama hidupnya itu hidup, bergerak, semuanya jelas. Mansubuna fil buldan, mempunyai nisbah di negeri-negeri mana dia tinggal. Muttafiquna fir raddi ala ashabil ahwa, mereka semua muttafiqun, bersepakat dalam membantah para pengekor hawa nafsu, ashabil ahwa. Ma'ama kana bainahum minal ikhtilaf, walaupun di antara mereka itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan terjadi di kalangan mereka. Tetapi semua mereka sepakat untuk membantah ahlul bid'ah. Ya. Wa tasakku'i ashabil ahwa'i bi ra'yihim fi subulin mukhtalifatin jairatin 'anil qasdi. Tetapi ashabul ahwa, mereka tercerai-berai bi ra'yihim, dengan ra'yu-ra'yu, pikiran-pikiran mereka, fi subulin mukhtalifah, di jalan yang mukhtalifah, yang beraneka ragam, jairah anil qasdi, melenceng dari tujuan semula. Kalau para sahabat Nabi dan para tabi'in, para imam-imam huda, mereka, di antara mereka mungkin terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, tetapi mereka sepakat di dalam membantah ahlul bid'ah, di dalam berpegang dengan sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah tercerai-berai dengan pikiran masing-masing, dengan jalan masing-masing yang beraneka ragam, yang melenceng dari al-qasd, dari tujuan. Mufariqatin lis-siratil mustaqim, ahlul bid'ah itu dalam keadaan mufariqah, berpisah dari as-siratil mustaqim. Ahlul bid'ah yaitu orang-orang
yang mengikuti bid'ah, yang beragama dengan cara bid'ah, dan bid'ah itu ialah penyimpangan dari jalan Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Mereka yang menempuh jalan penyimpangan itu dikatakan ahlul bid'ah. Munculnya ahlul bid'ah mulai muncul yaitu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu munculnya pertama kali golongan Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba seorang Yahudi dari negeri Yaman, pura-pura masuk Islam. Terus setelah itu datang ke Madinah. Mulai dia membuat omongan-omongan bid'ah, yaitu dia menyatakan bahwa yang berhak sepeninggal Rasulullah SAW itu memimpin umat Islam ialah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Harun sepeninggal Musa. Setelah Musa pergi ke Gunung Tursina, maka yang ditunjuk ialah Harun, saudaranya. Sedangkan Ali adalah saudara sepupu, yaitu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omongan ini bid'ah, karena kalau ditanya, lu siapa yang memberitahu kamu bahwa Ali lebih berhak, paling berhak? Lu kan, kalau dijawab, lu kan mestinya begitu. Lah ya, yang memastikan itu siapa? Dalilnya apa untuk menyatakan bahwa mestinya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Ali bin Abi Thalib? Nah, karena dikejar dalil akhirnya membuat hadis palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung begitu. Begini. Nah, dan selanjutnya akhirnya dimunculkan sekelompok orang untuk menyatakan bahwa Ali lebih berhak, sampai mereka berhasil membunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, nah, yang muncul dipaksa untuk naik sebagai pengganti Sayyidina Utsman ialah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali naik sebagai Amirul Mukminin, mereka mulai membangun pikiran bid'ah itu lebih dahsyat, dengan mengatakan lebih jauh dari sekedar pernyataan bahwa yang berhak sepeninggal Rasulullah ialah Ali. Lebih jauh dari itu, yaitu dengan menyatakan bahwa Ali adalah titisan Tuhan. Maka ketika mereka sudah memasukkan pikiran bid'ah demikian, sampai pernah suatu hari Sayyidina Ali keluar dari rumahnya, kemudian sekelompok orang mengatakan, anta huwa, engkau adalah dia Allah. Kemudian mereka sujud di hadapan
beliau. Marah Sayyidina Ali, perintahkan untuk ditangkap. Ditangkap, diinterogasi, ternyata ini diajari demikian oleh Abdullah bin Saba, Yahudi itu tadi. Dikejar Abdullah bin Saba, sempat tertangkap tapi lolos, keluar lagi melarikan diri dan lolos. Akhirnya semua yang tertangkap itu diputus oleh Sayyidina Ali untuk bakar hidup-hidup. Ketika itu sempat terjadi perselisihan pendapat antara Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan jangan engkau menyiksa dengan api. Tetapi Sayyidina Ali tetap pada pendiriannya. Ternyata kemudian mereka mengatakan yang mau dihukum bakar hidup-hidup ini teriak, demikianlah memang kami yakini, tidaklah menyiksa seseorang hamba kecuali yang dengan api kecuali Allah, dan memang engkau adalah Allah. Dan mereka dilemparkan ke dalam api. Tetapi Abdullah bin Saba lepas, terus bergerak, membikin dan membangun pikiran bid'ah ini, sampai fitnah Syiatu yang menamakan dirinya Syiatu Ali, dan baru di zaman Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib muncul lagi mereka, ya, semula gerakan laten, tersembunyi, muncul di zaman Zaid bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, menjadi gerakan yang maunya ingin membela, menyatakan ingin membela Zaid dalam pemberontakan kepada Bani Umayyah. Tetapi dengan syarat Zaid mau menyatakan kutukan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Marahlah Zaid bin Muhammad, diusir mereka dengan menyatakan rafattumuni wa antumur rafidah, kalian menolak untuk mendukung aku, wa antumur rafidah, dan kalian memang adalah kelompok yang menolak. Nah, setelah itu mereka tidak lagi dinamakan Syiatu Ali atau tidak pula dinamakan Sabaiyah, lebih terkenal mereka dengan Ar-Rafidah, golongan yang menolak untuk mendoakan kebaikan bagi Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ya, yang sekarang muncul lagi dengan nama Syiah. Ini bid'ah pertama kali muncul. Kemudian diikuti setelah itu dengan Khawarij, ya, yang mengkafirkan kaum muslimin dengan semata-mata perbuatan dosa. Dan muncul lagi setelah itu berbagai bid'ah-bid'ah yang lainnya, bid'ah nasibah, nawasib, golongan nawasib, yaitu maunya membantah pengagungan kepada Sayyidina Ali dengan cara melakukan persaingan, yaitu mengagungkan Sayyidina Utsman, membenci Ahlul Bait. Jadi membantah bid'ah dengan bid'ah, gitu. Nah, begitu terus. Akibat berantai daripada munculnya satu bid'ah, terus muncul terus bid'ah yang berikutnya, dan itu adalah fitnah
terhadap umat Islam. Ya. Ketika munculnya berbagai bid'ah-bid'ah itu, para sahabat Nabi semuanya satu barisan membantah dan menentang berbagai bid'ah itu. Bahkan yang masih dalam perselisihan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semuanya menentang dan mengejar-ngejar dan memberantas ahlul bid'ah tersebut. Mereka satu barisan di dalam membantah berbagai bid'ah-bid'ah itu. Maka bainahum minal mereka ahlul bid'ah itu bercerai-berai, berbeda-beda, beraneka ragam di dalam jalan mereka. Mufariqatin lis-siratil mustaqim, mereka berpisah dari jalan yang lurus. Fatawahhat bihim adla'uhum fi mahamihi mudillatan, sehingga mereka menjadi tawahhat bihim, menjadi semakin jauh. Adla'uhum, dari rambu-rambu mereka itu sudah semakin melenceng. Fi mahamihi mudillah, di alam kegelapan yang sesat, tambah jauh dari agama. Fam'anu, oleh karena itu camkanlah oleh kalian semua, fiha, dalam perkara ini, muta'assifina fi hayatihim, karena muta'assifin, karena kita betul-betul khawatir dengan memahami betul keadaan hayat, apa itu namanya, bentuk gerakan pemahaman mereka itu. Kullama ahdatsa lahumus syaitanu bid'atan fi dhalalatihim, setiap ahdatsa lahum, syaitan membikin bid'ah, satu bid'ah yang baru, fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, intaqalu minha ila ghairiha, mereka akan berpindah dari bid'ah yang baru itu, dari bid'ah yang lama kepada bid'ah yang lebih baru dan lebih jauh lagi. Ya, li'annahum lam yatlubu atharas salifin, karena mereka, kenapa kok semakin jauh dalam bid'ah? Karena lam yatlubu, tidak mereka itu mencari atharas salifin, peninggalan para salaf. Walam yaktadu bil muhajirin, dan mereka tidak mau mengikuti para muhajirin. Ya, coba tidak mau menafsirkan Al-Quran wa Sunnah dengan salaf. Contohnya, orang Khawarij memetik satu ayat dari Al-Quran, bunyinya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu kafir. Arti letterlek ayat ini demikian. Tetapi kalau ayat ini ditafsirkan tidak dengan bimbingan salafus saleh, akan melenceng jauh. Orang-orang Khawarij memegangi ayat ini, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan berarti kafir. Nah,
Terus mulai mereka membuat tafsiran sendiri. Nah, kalau gitu orang yang berdosa itu bermaksiat berarti tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Apa hukumnya? Faulaika humul kafirun. Oh, berarti kafir orang yang berdosa. Dan kemudian dosa itu bagaimana? Oh, dosa itu tidak ada besar kecil, semuanya besar. Masa bermaksiat pada Allah ada maksiat kecil, maksiat besar? Pikirannya. Nah, sudah. Akhirnya apa? Pokoknya berbuat dosa, faulaika humul kafirun. Berbuat dosa berarti kafir. Kemudian mereka dibisiki lagi oleh syaitan. Loh, kalau kafir berarti bagaimana Islamnya? Kalau seorang Islam buat dosa berarti kafir, berarti Islamnya bagaimana? Oh ya, murtad. Oh, murtad. Terus kalau orang Islam murtad itu hukumnya bagaimana? Oh, penggal kepala. Menghalalkan darah muslimin. Terus sekarang begini katanya syaitan. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat antara kamu dengan kelompok lain? Kan yang benar itu satu. Kira-kira bagaimana? Oh, yang benar tentu kelompok kami. Lah yang tidak benar bagaimana? Faulaika humul kafirun. Kafir. Berarti selain kelompok kamu, bagaimana hukumnya? Ya halal darahnya. Terus begitu. Diseret terus oleh syaitan. Setahap demi setahap sampai terjadi fitnah besar di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka terjadilah perang besar antara tentara Islam melawan tentara Khawarij ini tadi. Nah, coba menafsirkan satu ayat sudah berakibat jauh konsekuensinya sedemikian rupa ketika tidak menafsirkannya dengan bimbingan salafus saleh, tidak merujuk kepada para sahabat. Padahal kalau merujuk kepada para sahabat, coba kita merujuk kepada mereka karena para sahabat itu adalah murid-murid Nabi, belajar dari Nabi. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk merujuk kepada mereka. Apa keterangan mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan berarti dia itu kafir. Ibnu Abbas menerangkan kufrun duna kufrin. Yaitu perbuatannya, akhlaknya akhlak kufur duna kufrin, tetapi pelakunya tidaklah divonis dianggap sebagai orang kafir. Dicontohkan oleh Ibnu Abbas seperti seorang qadhi di dalam perkara pengadilan, mahkamah syariah. Kemudian dia qadhi ini disuap oleh terdakwa atau orang yang berperkara itu, akhirnya membuat vonis tidak dengan tuntunan syariah itu, tetapi sesuai dengan apa yang dimaukan oleh si penyuap. Ini perbuatan kufur ini, tetapi pelakunya tidak dianggap kafir selama dia masih meyakini bahwa perbuatan dia ini dosa. Seperti juga orang yang berzina tidak dianggap kafir
selama dia meyakini perbuatan itu adalah dosa, pelanggaran. Buktinya apa? Buktinya Allah menetapkan hukum atas zina, atas orang yang berzina apa? Cambuk 100 kali bagi yang jejaka dan perawan. Rajam, dilempari sampai mati bagi yang telah menikah. Kalau memang zina itu ialah kafir, hukumnya apa? Bunuh. Tapi kenapa Allah memerintahkan hukum yaitu cambuk 100 kali? Karena memang Allah tidak menganggap mereka kafir. Ya. Orang yang mencuri hukumnya apa di dalam Al-Quran? Dipotong tangannya. Kalau memang mencuri perbuatan maksiat ini adalah kafir, tentunya bukan dipotong tangannya, dipotong kepalanya. Kan begitu. Tapi kenyataannya Allah tidak menganggap mereka kafir. Kenyataannya Allah menghukum mereka sebagai muslim untuk jangan lagi berbuat itu, yaitu dengan memotong tangannya. Perintah untuk memotong tangannya. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya. Meminum khamr, kalau itu memang dianggap kafir, hukumnya tentu ialah bunuh. Tetapi karena tidaklah dianggap kafir, maka hukumnya ialah cambuk 40 kali. Nah, semua keterangan ini membuktikan bahwa perbuatan maksiat tidaklah kafir, tidak seperti yang ditafsirkan oleh Khawarij, tetapi adalah perbuatan dosa besar. Buktinya hukumnya terhadap mereka tidaklah hukum sebagai orang yang murtad. Demikian pula dalam perkara-perkara lain. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada tafsiran para sahabat dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran Sunnah, tenang kita dan selamat kita dari fitnah kesesatan dan terseret kepada kesesatan yang jauh. Nah, dengan sebab itu dinasihatkan di sini untuk kita merujuk kepada athar as-salifin, athar peninggalan para as-salifin, generasi yang terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.